Episode 5. Mbak, mie ayamnya 2 ya, tapi dibungkus, gak usah pakai daun bawang, ucap seorang memesan mie ayam. Baik, ditunggu ya, jawab Epa. Mas, duduk dulu aja, ntar kakinya pegal, suruh Lisna. Laki-laki itu pun duduk di kursi plastik yang disiapkan Lisna. Sementara Epa sedang sibuk menyiapkan pesanan pembelinya. Saat itu pembeli mie ayam Epa sangat ramai, bahkan masih banyak yang mengantri. Prit, 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 bubar, bubar, bubar. Jangan ada yang berjualan di sini, ucap salah satu Satpol PP. Begitu banyak Satpol PP yang datang untuk melakukan penggusuran. Seketika itu juga semua pedagang-pedagang keliling bergegas membereskan dagangannya daripada barang-barang yang diangkut paksa oleh Satpol PP itu. Waduh, gawat nih Pak. Kita harus pergi nih. Ntar gerobak kita diangkut, ucap Lisna. Iya, buruan. Ambilin gih mangkuk-mangkuknya, buruan, aku beresin gerobaknya, ucap Epa terburu-buru. Mas, Mbak, Pak, Bu, makannya udahan dulu ya, mangkuknya saya ambil dulu, ucap Lisna sambil merebut paksa mangkok yang masih digenggam para pembeli itu. Mbak, kami belum minum nih, ucap salah satu pembeli mangkoknya direbut paksa. Ya elah Mbak, beli air minum di sana, nggak lihat nih kondisi darurat, balas Lisna. Jangan lupa bayarannya dong. Mas yang di sana mana bayarannya? Tanya Lisna. Besok aja Mbak, saya lagi nggak bawa uang. Hehehe, ucap orang itu sambil berlari. Buset bangke kau. Woi, aku sumpahin sakit perut, mencret-mencret, diare. Woi, teriak Lisna. Udah Lis, buruan beresin, ucap Epa. Tiba-tiba Jimmy dan kawan-kawannya melihat dan menghampiri Epa dan Lisna. Ayo, gue bantu, bro, bantuin, ucap Jimmy sambil membantu memberes-bereskan. Begitu juga dengan teman-temannya. Sementara semua pedagang di sekitar situ gelagaban membereskan barang-barangnya. Bu, ayo saya bantu. Epa membantu seorang pedagang buah yang cuma seorang ibu sendirian karena suaminya sedang di rumah. Tapi gerobakmu gimana, Neng? Kamu juga kan harus jaga dagangan kamu, ucap ibu yang berumur 50-an itu. Nggak apa-apa Bu, ada teman-teman saya. Epa sambil memasukkan buah-buahan itu ke dalam keranjang, kemudian membantu membuka tenda terpal sebagai atapnya agar tidak panas. Aris, antar pakaianku ke laundry dan segera jemput, perintah Lucifer melalui HP. Dia masih menggunakan jubah mandi, beranjak ke ruangan yang dipenuhi dengan berbagai jenis pakaian, celana, sepatu, dasi, jam tangan, parfum, ransel, kemeja, dan lain-lain. Semuanya keluaran merek-merek terkenal, dan tentu saja harganya bukan harga yang murah. Bahkan untuk dasinya saja paling murah berkisar 10 juta. Semua barang-barangnya berada di satu ruangan yang sangat luas, diberi pembatas setiap jenis barang sehingga tersusun rapi. Akhirnya Lucifer memilih kemeja lengan panjang dan celana bahan hitam, sepatu kulit coklat tua, jam tangan mewah melingkar tangan kanannya. Untuk dasi, Lucifer sangat jarang sekali memakai dasi. Lucifer juga sangat suka memakai jam tangan di sebelah kanannya. Tok tok tok, masuklah, ucap Lucifer sambil mengancing kemejanya. Dia sengaja membuka 2 kancing bajunya dari atas, sehingga dapat terlihat dengan jelas dadanya yang putih dan seksi. Tuan, mobil sudah disiapkan, ucap Aris. Balasnya sambil melangkah keluar. Jangan lupa bawa pakaianku ke laundry, perintahnya. Baik tuan, jawab Aris. Aris memasukkan semua pakaian kotor tuannya itu dan membawanya keluar, sekaligus mengikuti tuannya yang sudah berjalan di depannya. Aris juga tidak lupa untuk mengunci pintu rumah bosnya itu. Lucifer sangat mempercayai 2 anak buahnya itu dibandingkan dengan yang lainnya. Sampai di depan mobil, Hendra sudah menunggu dan membuka pintu mobil untuk atasannya itu. Aris, bagaimana dengan Peter? Tanya Lucifer ketika mereka sudah duduk di bangku masing-masing di dalam mobil. Peter di depan tuan sangat penurut, akan tetapi dia ternyata bekerja sama dengan kelompok Baron. Saya memiliki bukti beberapa foto ketika mereka sedang bertemu dan bertransaksi, ucap Aris sambil menunjukkan foto-foto Peter
dan Baron. Lucifer pun melihat foto-foto itu dan melihat dengan jelas ada Baron bersama Vitar. Baron adalah musuh bebuyutannya Lucifer. Baron sangat tidak suka dengannya karena Lucifer sangat banyak disegani dan besar kuasanya dalam bisnis pasar gelap. Beberapa kali Baron menantang Lucifer, tapi selalu kalah. Banyak anak buah Baron yang mati karena dibantai Lucifer dan kawan-kawannya. Bahkan Lucifer memberikan sebuah kenang-kenangan di wajah Baron berupa sayatan miring di pipi kanannya. Apalagi sepupu Baron mati dibunuh Lucifer, membuatnya semakin dendam pada Lucifer. "Epa, ini daganganmu woi, malah sibuk ngurusin yang lain," teriak Lisna. "Tenang sayang, kan ada Aa Jimmy di sini," ucap Jimmy. "Haduh, Aa dari mana pula kalau kau ini?" balas Lisna. Setelah selesai memberes-bereskan, akhirnya mereka berlarian sambil membawa gerobaknya. Epa pun masih sibuk membantu pedagang buah. Semua pedagangan berlarian, ada yang beberapa gerobak diangkut. Epa dan kawan-kawan sekencang-kencangnya mendorong gerobak berlari mencari tempat persembunyian. Hingga akhirnya mereka sembunyi di pertigaan jalan raya, sambil berjongkok agar tidak kedapatan Salpo PP itu. "Aduh, capek banget, sumpah. Deg-degan lagi. Gila tuh Salpo PP, pakai acara ngejar-ngejar lagi," ucap Ignas sambil berjongkok. Tiba-tiba mobil yang dikendari Lucifer pun lewat di samping tempat persembunyian Epa dan kawan-kawannya. Mobil itu berjalan perlahan karena jalannya ramai oleh petugas Salpo PP dan beberapa pedagang yang berlarian ke sana kemari. Saat Epa melirik ke sebelah kanannya, ternyata ada sepasang mata yang sedang menatapinya. Ya, itu adalah Lucifer. Awalnya gadis itu kaget, dan tanpa sadar mereka sambil bertatapan beberapa menit. Seakan-akan tak ada orang lain di sekitar situ, hanya ada mereka berdua, perasaan yang sunyi dan sepi. Tiba-tiba Epa kembali tersenyum dengan manis sambil menganggukkan kepalanya. Dan lagi, Lucifer tidak menanggapinya, masih hanya memandangi dengan tatapan dingin tanpa ada respon, dan mereka masih saling bertatapan. Perlahan-lahan, mobil Lucifer bergerak ke depan meninggalkan pandangannya, hingga menjauh sampai tak terlihat. Lucifer masih teringat dengan gadis itu, yang sudah 2 kali bertemu dan masih memberikan senyuman manisnya. Tapi Lucifer tidak mau ambil pusing. "Acuh, makasih ya kalian udah mau nolongin kami," ucap Epa kepada Jimmy dan kawan-kawannya. "Santai saja pak, kebetulan gue dan kawan-kawan lagi lewat. Hehe, jadi sekalian kita bantuin. Ya kan say?" ucap Jimmy sambil melirik Lisna. "Hwe," respon Lisna sambil buang muka. "Ibu juga ngucapin makasih, kamu udah baik banget mau bantu ibu tadi. Kalau enggak, habis dagangan saya diambil paksa. Mana belum buka dasar lagi. Belum ada pembeli," ucap ibu pedagang buah. "Iya bu, nggak apa-apa, kita kan sama-sama pedagang, jadi harus saling kerjasama. Hehe," ucapnya. "Ini, ambil aja jeruk ini, sebagai ucapan terima kasih," tawar ibu itu sambil memberikan jeruk di dalam plastik. "Oh, nggak usah bu, saya ikhlas kok. Lagi pula ibu kan belum ada yang beli tadi," ucap Epa menolak secara halus. "Nggak apa-apa kok, daripada semua diangkat Satpol PP, kan lebih rugi lagi. Ambillah," desak ibu itu lagi. "Udahlah pak, ambil aja, rezeki mah nggak usah ditolak," ucap Lisna sambil mengambil bungkusan berisi jeruk. "Lisna, ya udah deh bu, jeruknya aku ambil. Makasih ya bu, moga banyak rezeki," ucap Epa. Setelah mereka berpisah dengan ibu pedagang buah. "Pak, kita pulang atau lanjut jualan lagi nih?" tanya Lisna. "Lanjut aja ya, sayang nih," balas Epa. "Ya udah ayo," jawabnya. "Gue bantu ya," Jimmy menawarkan bantuannya. "Nggak usah Jim, kami bisa sendiri kok. Sekali lagi makasih ya. Oh ya, utang 2 mangkok mie ayam yang kamu pesan 2 minggu yang lalu nggak usah dibayar, anggap aja sebagai ganti, karena kamu udah bantu aku dan Lisna tadi," kata Epa. Buset, masih ingat aja. Gue malah hampir lupa. Hehe, jawab Jimmy sambil menggaruk kepalanya. "Cengengesan lagi. Udah sana pergi." "Apa mau ngutang lagi?" tanya Lisna. "Tahu digratisin mending aku ngutang sampai 10 mangkok. Hehehe, canda Jimmy. "Congormu aku cocolin cabai rawit mau?" ucap Lisna kesal. "Ya elah, jangan galak-galak say. Kan cuma bercanda," balas Jimmy. "Pergi nggak kau?" teriak Lisna. "Lisna," ucap Epa. Iya bawel,"
Pergi dulu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi, pantun Jimmy. Nggak ada sumur di ladang, udah aku semen. Biar kau nggak bisa numpang mandi, bau-bau dah. Ora peduli, balas Lisna kesal. Nggak lama kemudian, Jimmy pun pergi dengan kawan-kawannya, meninggalkan Epa dan Lisna. Epa dan Lisna berhenti di pertigaan jalan lagi dan melanjutkan dagangan mie ayamnya yang sempat terganggu oleh Satpol PP. Wah, Lucifer dan Epa sudah bertemu yang kedua kali. Tapi Lucifer masih acuh gitu. Ternyata Jimmy suka ngombal ya. Bagaimana nih kelanjutannya? Oh iya, nggak lengkap rasanya tanpa visual si Jimmy ya. Inilah si wajah sosok Jimmy. Nah, makin seru nih. Gimana kelanjutannya? Nantikan di episode 6 Sang Bos Mafia Jatuh Cinta. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Share juga ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.